Terima kasih Tuhan, oleh karena Engkau Allah yang memberkati setiap penduduk yang ada di negara ini. Setelah kami menunaikan tanggung jawab kami sebagai pengundi dalam beberapa hari yang lepas, dan hari ini Tuhan kami masih menantikan jawaban Tuhan dan rancangan Tuhan ke atas negara kami dalam pembentukan kerajaan yang baru. Terima kasih untuk malam ini, oleh karena masa indah, kami akan sama-sama berdoa memfokuskan pikiran hati kami untuk perkara yang akan kami doakan bersama-sama. Tuhan berikan kami hikmat kebijaksanaan dalam berdoa. Mari Roh Kudus menolong kami dalam kami membawakan perkara-perkara doa ini. Terima kasih baik jemaat yang tidak sempat hadir oleh karena tugas, oleh karena traveling mereka. Tuhan juga hadir bersama-sama dengan mereka. Jika ada di antara kami yang lemah, Tuhan yang dalam kelemahan tubuh, Tuhan Yesus aku berdoa, kesembuhan terjadi, kelegaan di mereka alami. Haleluya. Terima kasih Bapak. Kami serahkan malam ini ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan ketika kami berseru-seru memanggil-Mu. Tuhan Engkau mendengar dan memberkati doa-doa kami. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. I take the bread of life, broken for all my sin. Your body crucified to make me whole again. I will recall the cup poured out in sacrifice to trade the sinner's end for your new covenant. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. I walk salvation's road with fear and trembling. Your way born as my own, as Christ is formed in me. Hallelujah, I live my life in remembrance. Hallelujah, your promise I won't forget. If ever I should lose my way, if ever I deny your grace, remind me of the price you paid. Hallelujah, I live in remembrance. You've been so good to me. You've been so good to me. Oh, to think where
kiss from the west, so far your grace has carried me. Until I see you face to face, until at last I found my prize. You're not finished yet. Haleluya. Ya, sungguh indah seni kata lagu ini. Tuhan sungguh baik ke atas diri kita, ke atas hidup kita, ke atas pribadi kita. Dia sungguh-sungguh baik. Oke. Sebelum saya memberi masa kepada Pastor Rames berkongsi, saya ingin buat satu kesaksian. Kesaksian masa dalam perjalanan mengundi. Pada hari Kamis yang lepas, saya bertolak dari Kuching ke Miri menggunakan pesawat flight Asia. Pukul berapa sudah? Pukul 4 ya. 4. Dan ketika kami sedang beratur untuk masuk ke bilik ruangan boarding itu, dan kita masuk dan kemudian puji Tuhan karena tiket saya itu dibeli oleh adik saya di Miri. Jadi ternyata tiket saya itu tempat duduknya adalah nomor 5I. Nomor 5I, dan dalam perjalanan itu saya lihat ada saudara kita Natalie dan kawan-kawan dia juga pulang. Dan sebelum kami boarding, kami baris lagi. Saya masuk ke depan karena saya lihat saya di baris nomor apa tuh, gate nomor, bukan gate, lorong nomor 1. Oke, berarti kita perlu masuk dulu. Ternyata seat saya itu adalah di hot seat orang beli, nomor 5I. Semasa kami menunggu para pramugari itu memanggil nama untuk buka itu garisan untuk kami pergi ke dalam pesawat, right? Tiba-tiba saya lihat ada satu budak, anak kecil sedang meronta-ronta ingin berjalan ke sana kemari, dan dia nangis dan mengganggu dan sangat-sangat mengganggu. Dia teriak-teriak, dia nangis-nangis, dan sangat mengganggu. Saudara-saudari, saya sebagai pastor juga ambil masalah. Saya berdoa untuk budak ini, supaya budak ini tidak mengganggu supaya dia tenang, rileks dengan ibu dia. Ibu dia coba tenangkan dia tidak mau. Dia coba macam meronta-ronta untuk dapatkan sesuatu. Jadi saya berdoa supaya Roh Kudus memberi dia ketenangan budak ini satu orang budak perempuan. Dan saya berdoa, Tuhan tolong dia Tuhan supaya tidak mengganggu ketentraman. Karena biasa saya suka di dalam flight itu saya mau relax, saya mau bertenang dan berdoa dalam hati saya. Tidak mau gangguan lah. Mungkin nanti dalam kapan nanti dia akan nangis juga seperti ini. Saya berdoa lah masa baring itu. Ya. Jadi itu tanggung jawab saya lah sebagai jemaat, sebagai orang pribadi, sebagai orang percaya. Itu juga perlu berdoa, supaya tidak ada gangguan dengan orang-orang ramai. Kita tidak menyalahkan budak itu, tapi kita maukan ketenangan. Dan kemudian pramugari itu membuka saya punya itu tag itu garis itu, dan kami pergi. Setelah di scan kami pergi, dan ternyata saya adalah orang yang pertama masuk kapal, masuk aircraft itu. Saya lihat di belakang tidak ada. Saya sapa itu
pramugari dan pramugara. Dan saya cari tempat duduk dan ternyata di I yang ke-6, ke-5, 5I. Saya duduk di tengah-tengah. Dan orang mulai masuk. Dan budak tadi ternyata dia juga di hot seat. Dan dia dan ibu dia di hot seat yang nomor 1, baris nomor 1. Wah, ya masih nangis lagi. Dia masih nangis, masih meronta-ronta untuk dapatkan sesuatu. Jadi agak ganggu sedikit lah. Ganggu sedikit. Jadi pramugara itu coba tenangkan budak itu, namun masih tidak. Jadi orang masuk. Dan pramugara itu berpikir dia sedang cakap dengan ibu dia. Saya tidak tahu lah. Saya sudah bakal saya punya tali pinggang, dan tiba-tiba pramugara itu datang kepada saya. Tuan, ini kata dalam bahasa Inggris, bolehkah kamu berpindah dari sini, pergi ganti budak itu dengan mak dia? Mereka di depan, boleh tak kamu swap dengan mereka, switch shift lah, shift tempat duduk, kamu pergi ke depan dan mereka dua pergi depan, belakang. Karena tempat kamu ini tidak ada orang, dia kata. Supaya dia dapat tidak berjalan-jalan lah, kata dia, sebab ruang kecil. Sebab ruang itu di depan. Boleh, saya kata. Boleh, kemudian kami swap lah. Dan ternyata saya lihat diri saya di depan sekali. Di seat nomor 1I. ABCD. Wah, puji Tuhan, saya agak segan lah ketika orang datang masuk dan saya duduk di depan sekali. Saya seperti seorang VVIP lah. Jadi saya lihat, oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Terkenang budak di belakang. Ternyata selepas kami pindah itu dia tidak bising sudah. Dia tidak membuat gangguan sudah. Dia tenang dan bersama dengan ibu-ibu dia. Dia bermain-main dengan ibu dia. Wah, saya lihat ini pekerjaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Saya tidak tahu lah macam mana itu terjadi, tetapi saya lihat Tuhan sungguh baik. Ketika kita berdoa, ada sesuatu yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi. Kita bukan doa main-main. Kita doa bukan dalam kita punya kita bukan doa kita tidak main-main, tapi kita doa dengan kesungguhan. Pasti ada sesuatu terjadi. Saya boleh saksikan ini, walaupun kita tidak ada kaitan dengan budak itu, tetapi kita boleh doa supaya orang tenang, orang rileks dalam ikraf. Saya percaya itu kuasa Tuhan. Ketika kita berdoa, saya lihat di situ ada bonus ya. Bonus di tempat yang paling depan. Dan ketika kami sudah sampai di Miri, dan ternyata saya lah orang yang paling pertama keluar daripada aircraft itu. Pas masuk, pas keluar. Wah, ini Tuhan memang buka jalan lah untuk saya balik mengundi. Haleluya. Haleluya. Thank you, Tuhan memberkati kita. Seterusnya setelah kepada Pastor Ramesh berkongsi untuk kita pada malam ini. Tuhan berkati. Terima kasih Pastor Ding. Shalom dan selamat malam semua. Good evening and shalom my brothers and sisters. Saya akan berkongsi separuh dalam bahasa Inggris, separuh dalam bahasa Malaysia. Kemungkinan besar kebanyakan dalam bahasa Inggris lah, sebab saya punya bahasa Malaysia bukan bahasa Sabah atau Sarawak. So, kita akan cuba. Kalau tak faham, saya akan mungkin terjemahkan dalam bahasa bahasa Malaysia seberapa yang saya boleh lah. So I'm going to do my best. Bear with me, alright? Kita tahu apa sedang berlaku di negara kita. Sampai sekarang pun PM nombor 10 belum dilantik, dan sekarang Agung pun sudah ambil time out untuk pergi berehat dan berfikir tentang siapa yang wajar untuk memimpin negara kita. Tapi kita semua, macam Pastor Ding kata, kita semua telah pergi ke kita punya kampung masing-masing, kita punya konstituensi masing-masing untuk mengundi kan. Saya harap setiap orang antara kamu pergi mengundi lah. Okay. Sebab setiap undi itu memang mempunyai potensi untuk melakukan perubahan dan mengubah masa depan negara. Okay. Untuk menjadikannya lebih cerah dan lebih baik. Apa yang berlaku saya boleh bagi tahu daripada kita ada banyak tim pendoa syafaat sini, banyak orang yang kita temu dalam kita punya
bisnes dan kita punya hidup hari-harian. Dan lepas election PRU15 tu, lepas kiraan semua undi itu, ada ramai orang yang tidak sedap hatilah. Kebanyakan ada pastor-pastor juga, ada pemimpin gereja juga, dan juga orang ramai umat kita, orang Kristian dan juga orang-orang lain yang bukan beragama Kristian. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu kepada kamu, walaupun berlaku keadaan macam kucar-kacir, huru-hara di luar itu, ini kita harus tahu bahwa Tuhan kita masih mengawal segala keadaan yang berlaku di negara ini. Kalau tidak kebaikannya, kalau tidak kerana kasih karunia-Nya kepada kita dan Dia punya kesetiaan, habis negara kita hancur, menjadi failed state. Tapi oleh kerana kebaikan Tuhan dan Dia punya kasih karunia terhadap kita dan Dia punya kesetiaan kepada gerejanya, kepada umatnya, kita masih okey. Saya baca satu report financial yang bertarikh Julai 2022 yang menyatakan bahawa diorang menganggarkan kalau keadaan politik, sosial dan apa itu, kita punya tujuan negara, direction, the trajectory of the country, kemungkinan besar dalam Oktober mata wang kita sudah menjunam menjadi 5.5 atau 6 ringgit berbanding dengan $1 US. Tapi sekarang kita masih 4.5, itu pun sudah banyak teruk kan. Tapi apa yang saya boleh bagi tahu kamu, kita terus berdoa. Kita jangan melihat kepada keadaan yang berlaku di sekeliling kita. Kita terus berdoa dan fokuskan mata kita, tumpuan kita kepada Yesus, kepada Tuhan. Dan Dia akan melakukan perubahan. Okey, perubahan yang ketara kita akan lihat. Bila kita berdoa dan bertanya akan Tuhan, apa yang berlaku? Apa yang akan berlaku kan? Apa yang kita dapat, jawapan yang kita terima sebegini. Saya akan cuba terjemahkan dalam bahasa Malaysia, tapi in English we ask God, what are you going to do? What is happening in this country? We've been praying, kita semua berdoa sejak 2008 dan sebelum itu kan. Setengah-setengah kita berdoa sudah berapa tahun tak terkira. Saya, kalau ditanya saya, dengan with intensity saya mula berdoa sejak sebelum 2008, tapi saya boleh ingatlah secara intens daripada 2008 sampai sekarang. Kita berdoa, berpuasa dan sebagainya. So, bila kita tanya Tuhan, apa yang kamu buat sekarang Tuhan? The word that we got was this: what I am about to do in Malaysia is going to be so stunning that you have no category for it. What I'm going to do in your nation is so stunning that you have no category for it. Apa yang akan kita lihat adalah satu pergerakan, satu gelombang Tuhan, gelombang Roh Kudus yang kita tak pernah lihat sebelum ini. Dan kita tidak mempunyai kategori, kita tidak boleh kelaskan apa yang akan berlaku. So dengan itu kita pun terus berdoa. Bila kita lihat semua yang berlaku di luar sana, saya terus encourage kita punya umat, kita punya jemaah untuk terus berdoa, terus puji Tuhan, praise God, worship God, do not lose hope, do not lose heart. Saya ada beberapa slide sini, kalau saya boleh share screen, saya akan share sedikit. Pastor Ding saya dah hantarkan kepada you, tapi saya boleh share sini kalau you nak. I can share, no worries. I'll share from here. Okay? Frankie, boleh buat Bro Frankie ada kah? You ada slide tu? Ramesh, host lah. Co-host. You got it, Pastor Ding? Sudah Pastor, saya sudah buat Pastor Ramesh co-host. Okay, terima kasih Brother Frankie. I'm going to share now. Alright, share.
Boleh lihat? Nampak? Sekejap ya. Mana perginya? Okey. Nampak? Ya, boleh lihat Pastor ya. Right. Thank you, Sister Leslie. Let me just go up first. Okay. Kita punya fokus 2 berasaskan firman Tuhan daripada 2 Tawarik 7, bab 7 ayat 14. Saya rasa kebanyakan jemaah kita semua tahu, we know this particular verse by heart, right? Yang di atas itu 2 Chronicles 7:14 dalam bahasa Inggeris itu daripada the Amplified Bible, yang di bawah itu daripada terjemahan baru. So, in the Amplified Bible dalam bahasa Inggris, Tuhan berkata, if my people who are called by my name shall humble themselves, pray, seek, crave, and require of necessity my face, and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven, forgive their sin, and heal their land. Terjemahan baru bahasa Malaysia. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Kita semua tahu, dan kebanyakan kita sudah menghafalkan ayat ini, kan? Setiap kali saya melihat ayat ini, saya diingatkan untuk merendahkan diri, to humble myself. Not sometimes we look at others, kita melihat orang-orang lain, orang yang tidak mengenali Tuhan, dan kita kata, wah, mereka ini teruk lah, kan? Bila kita berkata mereka ini teruk, bila kita mengutuk mereka ini, kita tidak mempunyai hak untuk berdoa untuk mereka. When we criticize somebody, we do not have legal rights to pray for that person. If I am angry with you, I have no right to pray for you. I can only pray for you when I have forgiven you and prayed a blessing over you. Then I can pray for your well-being. Death and life, seperti yang kita tahu, hidup atau mati itu dalam kita punya apa yang kita cakap, dalam kita punya percakapan. Life and death is in the power of the tongue. What you say is what you get. Apa yang kita bercakap itu akan menjadi kenyataan. What we sow is what we reap. Apa yang kita tanam itu kita akan menuai, betul? So, apa yang kita harus ingat pada masa ini adalah nombor 1, keadaan negara kita, apa yang berlaku dari segi politika, ekonomika, apa-apa sekali, sosial, adalah kesan daripada gereja kita. Satu kesan daripada apa itu, how would I put it, the health, kesihatan gereja. Macam mana gereja kita? How are we connected to Jesus? How are we in our relationship with the Lord? It's so critical to know this. I mean, we've been praying for years and we have seen results. Kita berdoa untuk bertahun-tahun dan kita melihat results. God moving, God bringing healing, Tuhan membawakan pemulihan dan sebagainya. Kita juga melihat ada kalanya bila kita berdoa pun tak ada apa yang berlaku. Sebenarnya ini kerana kita punya doa itu perlu, we need alignment. Kita harus mempunyai alignment dan recalibration, divine alignment. Satu penjajaran yang it's like direct translation, penjajaran ilahi, divine alignment. So that is what we are looking at. And kita punya fokus 2 pertama berasaskan ayat ini, alright? Fokus 2 pertama, penjajaran ilahi, divine alignment. Apa yang kita berdoa? Kita berdoa untuk gereja kita, untuk keluarga kita, untuk gereja Yesus Kristus di Malaysia, di Sarawak, di Sabah, di Semenanjung. Setiap gereja, bermula dengan BMCC pada malam ini, dan gereja-gereja lain. Kita berdoa, kita menjadi pendoa syafaat, dan berdoa untuk setiap umat Kristus di negara ini.
everyone who calls on the name of the Lord. Bahawa setiap umat Kristus, every believer akan mempunyai satu keinginan untuk kekudusan dan takut akan Tuhan. Every single believer, everyone who calls on the name of Jesus has to have this desire for holiness. The Bible says, without holiness, no one can see God. Kalau tidak ada kekudusan, kita tidak boleh melihat Tuhan. Apakah maksud firman Tuhan dalam ayat itu? What does it mean? It means, if we do not walk in holiness, we cannot hear the voice of God. Number one, you cannot see the work of God. When God does a miracle, when God does a good work in our city, in our family, in our nation, if we do not walk in holiness, we will not see the goodness of God. We will not see what God is doing. We will look at every other terrible thing, but we will not see what God is doing. Sometimes you can be in the wilderness and God will open a table for you in the wilderness. But instead of enjoying from the table, we will topple it because we are not aligned to God. We cannot see what God wants us to see. We cannot hear the voice of God. We are blind to what God is doing. So kita harus mempunyai satu keinginan untuk kekudusan. Dan kita harus berjalan dalam satu, how would I put it? An attitude, a posture of our hearts where we walk in the fear of the Lord. Takut akan Tuhan. When you walk in the fear of the Lord, you have God's yes. Bila kita berjalan dalam kekudusan, kita hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Setiap kali kita berdoa, Tuhan dengar. Kita juga akan dengar apa yang dia berkata, apa yang berlaku, apa yang dikatakan oleh Roh Kudus kepada kita. Bila kita lihat firman Tuhan itu akan hidup. It will be life and health, and you will release the word of God. First, prayer focus for the church. Fokus nomor satu penjajaran, an alignment with God. This is the first one. Every time we pray this. Siapa antara kamu yang bermain gitar ke apa-apa instrumen music, kita kena tune kan instrumen itu sebelum kita bermain instrumen itu kan. So begitu juga kita sebagai umat Yesus Kristus. We need to be in tune with the Spirit of God. So we have to be aligned every time. Right? So that we will walk alongside the Lord. Kita akan bergerak sejajar dengan Tuhan. Nomor satu, keinginan untuk kekudusan dan takut kepada Tuhan. Kedua, kita harus berjalan dengan rendah hati dan bertaubat. We walk in humility and repentance. When you walk in humility, that means I don't look at what others are doing. When I see what they are doing, I am careful because I could also be doing what they are doing without Jesus in my heart. I walk in repentance because I don't want to condemn them. Saya tidak mau mengutuk mereka. Saya tidak mau berpikir bahwa saya lebih bijak ataupun lebih berkebolehan ataupun lebih kudus daripada mereka. Whoever they may be. And then, third part. Yes, kita punya doa untuk gereja kita. Mencari wajah Tuhan untuk melihat penyembuhan dan pemulihan. When we seek God, when God comes into the battlefield, there is no more battle, right? How does God come into the battlefield? When you invite God. The best invitation, praise the Lord, worship Him. Look to His goodness. See the goodness of God even in chaos. Bila fokus kita sejajar dengan firman Tuhan, kita akan dapat mendengar suara Roh Kudus. Kita akan dapat melihat dan mendengar apa yang hendak kita lakukan. Kita boleh melihat dan bergerak sejajar dengan Dia, mengikuti pimpinan Dia.
dan kita akan berjalan dengan rendah hati dan bertaubat. Kita akan mencari wajah Tuhan untuk melihat penyembuhan dan pemulihan. Ini fokus doa pertama. So I'm going to pass it to Pastor Ding. Pastor Ding, you can assign your prayer people, sir. Oke, thank you. Terima kasih untuk berdoa ini. Jadi kita sangat perlukan berdoa ini dan ke atas kita pribadi juga. Yang pertama yaitu penjajaran, divine alignment. Jadi kita secara pribadi perlukan diri kita untuk sejajar dengan Tuhan, dengan Allah. Dalam rangka kita berdoa, kita juga berdoa untuk keinginan untuk kekudusan, takut kepada Tuhan. Jadi nomor 2, dan berjalan dengan rendah hati dan bertobat. Nomor 3, mencari Tuhan untuk penyembuhan dan pemulihan. Ini tidak hanya kepada pribadi kita yang sakit, yang lemah tubuh, tapi untuk penyembuhan ke atas negara kita, ke atas negeri kita. Jadi jika ada Sis Monica di sini, nanti kita berdoa bersama-sama. Saya jemput Sis Monica Anyus berdoa menutup perkara doa ini. Ada? Monica? Pastor, Sis Monica tidak ada di sini. Oke, siapa? Kita sama-sama berdoa. Nanti saya akan berdoa untuk menutup perkara doa ini. Haleluya. Kita doa sama-sama. Haleluya. Dalam hati kita, dimanapun kita berada, kita datang kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita, menyerahkan negara kita, gereja, agar sejajar dengan rancangan ilahi. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada malam ini Tuhan, pada kesempatan kami berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur buat negara kami, gereja kami yang telah ada, yang wujud, yang telah Engkau berkati, dan telah Engkau curahkan dengan rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa, menyerahkan setiap kami sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus Tuhan. Marilah kami Tuhan memiliki keinginan yang terus-menerus untuk berjalan bersama Engkau, untuk berjalan bersama Yesus, tanpa melihat kepada dunia. Karena seringkali dunia mengecewakan kami. Tetapi ketika kami berjalan bersama Yesus, banyak perkara yang dapat kami lalui, banyak perkara yang dapat kami jalani, dan kami akan tempuhi dengan kejayaan-kejayaan bersama dengan Yesus. Tuhan, terima kasih. Aku berdoa memberkati gereja Tuhan, dimanapun Tuhan yang ada di negara Malaysia ini. Tuhan berkati mereka, supaya setiap gereja juga ada keinginan untuk hidup dekat dengan Engkau, hidup kudus dengan Engkau. Kami percaya Tuhan untuk mendekatkan dengan Tuhan. Kami perlu menguduskan diri kami. Kami perlu membersihkan diri kami daripada perkataan-perkataan yang kami telah ucapkan, daripada hati kami yang sudah sakit, daripada hati kami yang sudah terluka. Tuhan, mari Yesus, Engkau sembuhkan kami, Engkau basuh kami dengan darah-Mu. Jika perkataan-perkataan kami telah mengakibatkan orang-orang lain yang dilukai, Tuhan ampuni kami. Tuhan, kami ingin balik kepada Engkau supaya kami akan berjalan sejajar dengan Engkau ya sekali lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa untuk perkara yang seterusnya supaya kami secara pribadi sebagai gereja akan terus merendahkan hati kami dan ingin terus bertobat dan terus bertobat. Dan jika ada kelemahan kami, kelalaian kami ingin kembali kepada Tuhan. Kami ingin memposisikan diri kami sekali lagi kepada Engkau ya Tuhan, untuk dekat dengan Engkau, untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih, kami berdoa memberkati negara kami. Terutama sekali pada hari-hari terakhir ini Tuhan. Biar Engkau lawat negara kami. Engkau lakukan pemulihan ke atas negara kami. Dan ketika kami mencari Engkau, Tuhan juga akan berkenan kami temukan. Tuhan, terima kasih. Tuhan, kami berdoa menyerahkan negara kami. Jika selama ini kami tidak berdoa untuk negara kami, sebagai gereja, Tuhan ampuni kami Tuhan. Biar mulai hari ini Tuhan kami akan bangkit, berdoa untuk pemimpin, berdoa untuk kerajaan, berdoa untuk para kabinet yang akan dibentuk.
Dan kami berdoa memberkati setiap umat Tuhan yang ada di Malaysia ini. Agar mulai hari ini Tuhan, kami akan sungguh-sungguh mencari Tuhan dan berjalan di dalam terang-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin, amin. Thank you, Pastor Ding. Thank you. Terima kasih. Fokus doa nomor 2 berdasarkan Ayub, bukan Aub ya, sorry ya. Ayub 12:23. Job 12:23. He makes nations great and destroys them. He enlarges nations and disperses them. Ya Tuhan kita yang membuat bangsa-bangsa bertumbuh lalu membinasakannya dan memperbanyakkan bangsa-bangsa lalu menghalau mereka. Apa yang kita dapat melihat daripada ayat ini adalah Tuhan kita masih mengawal segala sesuatu yang berlaku di sana. Masa depan negara kita, masa depan keluarga kita, masa depan kita semua di dalam tangannya. Dan dia punya rancangan untuk kita adalah rancangan yang baik, yang memberikan kita satu masa depan yang cerah untuk melihat kita terus maju dan hidup dalam kesejahteraannya. Itu kehendak Tuhan. Apa yang kita berdoa sekarang, fokus doa nomor 2 adalah untuk kedaulatan ilahi. Kita dah berdoa tadi untuk penjajaran, divine alignment. Sekarang we are praying for divine sovereignty. That means penyerahan kepada kedaulatan Tuhan. Melihat negara ini diserahkan kepada kedaulatan Tuhan. The church, you and I, gereja Tuhan, doa kita adalah untuk melihat kehendak Tuhan dan firman-Nya terjadi di negara kita, terjadi di keluarga kita, di gereja kita, di pribadi kita, in our personal lives, in our families, in our communities, in our church, to see the sovereignty of God manifested. It is for the nation, the citizens of this land, the people groups of this nation, that they will be a people that follows God, and for God agenda, untuk melihat agenda dan pengaruh Tuhan meningkat di negara ini. Tidak kira siapa menjadi pemimpin, tapi dia haruslah menjadi seorang yang takut akan Tuhan. Dan dia, bila kita berdoa agar pemimpin itu, he's got a lot of advisors, penasihat yang takut akan Tuhan. We pray for a leader who fears God, yang takut akan Tuhan, yang melakukan apa yang betul dan tepat di pandangan Tuhan. Dia mungkin tidak tahu firman Tuhan, tetapi dia mempunyai penasihat-penasihat yang memberikan dia nasihat yang betul dan tepat. We pray for leaders who've got advisors, counselors who will give him godly counsel. This is how we pray. And we also pray and cancel all anti-God coalitions. Gabungan anti Tuhan akan terus binasa. It will be destroyed. That is our prayer. When you and I pray, God will bring His word to pass. Every single time God will bring His word to pass. That is how God works. Alright? So ini kita punya fokus doa nomor 2. This is the two things we are looking at now. First one, alignment. Second one, sovereignty of God. Alright? So again, Pastor Ding, what do you say? Oke, thank you. Perkara doa yang kedua, kita sama-sama berdoa untuk kedaulatan Tuhan. Jadi ini cara kita perlu, sebagaimana Yesus juga berdoa agar kerajaan Allah hadir di bumi seperti di surga. Jadi kita juga doa supaya kedaulatan Tuhan berkuasa ke atas setiap yang ada di negara kita. Jadi untuk itu saya minta saudari kita Siwon berdoa untuk perkara ini. Kita doa sama-sama. Nanti dia akan tutup dalam doa. Haleluya. Thank you, Jesus. Kami bersyukur malam ini Tuhan.
Allah Bapa di dalam kerajaan syurga. Kebaikan-Mu dan kemurahan dari mula kami bernafas. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau beri kepada kami Tuhan, adanya kami pada hari ini. Oh Tuhan, sekali lagi pada malam ini Tuhan, kami kumpul Tuhan untuk memuji-muji dan menyembah Engkau Tuhan, mengucap syukur Tuhan atas kedaulatan yang Engkau telah berikan ke atas kami sebagai umat. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, terutamanya untuk negara kami Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan telah mendaulatkan kami Tuhan. Pada hari ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau telah memilih Tuhan peneraju negara kami Tuhan. Biarpun dalam hati kami Tuhan, banyak yang terjadi. Indah Tuhan, kami tidak tahu apakah yang akan terjadi seterusnya. Engkau akan berjalan di hadapan kami Tuhan. Dan apabila kami percaya Tuhan yang Engkau di depan kami, semuanya akan jelas Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, kami serahkan negara kami sepenuhnya Tuhan, kedaulatan ini di dalam nama-Mu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan untuk kesatuan Tuhan, rakyat dan bangsa yang ada di Indonesia Tuhan pada ketika ini Tuhan. Walaupun kami berbilang bangsa Tuhan, tapi kami percaya Tuhan kami satu di dalam. Oh Tuhan, kami berdoa juga Tuhan, apapun agenda seterusnya, kami percaya Tuhan, ia adalah menurut kehendak-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu di surga terjadi di Tuhan, di negara Malaysia juga Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, kami berdoa Tuhan, agar Engkau terus menjaga kami Tuhan, menjaga keamanan antara kami. Engkau berdaulat atas kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami berdoa Tuhan agar segala rancangan-rancangan, segala ikatan-ikatan kuasa gelap Tuhan, kuasa jahat yang ingin menupaskan kerajaan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus pada malam ini Tuhan, kami tumpaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami percaya Tuhan, seruan-seruan doa kami Tuhan, our prayers Lord, doa-doa bersatu kami Tuhan, persatuan kami dalam doa. Apabila kami bersatu di dalam nama Tuhan Kristus, Yesus Kristus, segalanya akan terlaksana Tuhan. Haleluya Tuhan. Oh Tuhan, segalanya pada malam ini Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Engkau jaga kami Tuhan, Engkau lindungi negara kami Tuhan, yang kami kasihi. Karena kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi kami juga Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdaulat dalam nama, satu nama yang besar, yaitu nama Yesus Kristus yang kudus, anak kami yang hidup. Amin. Amen. Amen. Terima kasih, sis. Terima kasih. Next one. Prayer focus 3. Fokus 2 nombor 3 berasaskan Amsal 11:11, Proverbs 11:11. By the blessing of the upright a city is exalted, but by the mouth of the wicked it is overthrown. Berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. We are the righteous, you and I. We are God's ambassadors. Kita merupakan setiap antara kita sebagai keluarga Yesus merupakan duta dia, duta kerajaan Tuhan di negara ini, duta kerajaan Tuhan di bumi. Dan apa yang kita harus lakukan adalah untuk melihat firman Tuhan, kehendak Tuhan dilaksanakan. Fokus nomor 3, perintah ilahi ya. It's supposed to be divine decree. I will forward I think, I don't know if I've got the English version here. Yes, divine decree, yeah, divine decree. All right. So to bless Malaysia, to speak life over Malaysia, to bless your home state, to bless your kampung, to decree God's promises and annul curses.
berkati Malaysia, bercakap hidup. That means you decree life over Malaysia, not death, but life over Malaysia. Berkati negeri kamu, kampung kamu, dan perintah janji Allah dan batalkan segala kutukan. That means you decree God's promises, speak God's promises over Malaysia. Malaysia will live, Malaysia will not die. Your family will prosper, your community will prosper, your state will prosper, the church will prosper in Jesus' name. Every plan, every strategy of the devil against our nation, against our family, against our church, against our children, against our parents, against our brothers and sisters will be cancelled in the name of Jesus. And then invoke the voice of the blood of Jesus. Kamu tahu tak, darah Yesus mempunyai satu suara? Do you know that? In the book of Hebrews, you see that the blood of Jesus speaks a better word. The blood of Jesus speaks a better word than the blood of Abel, than the blood of goats and cows. So what we do, we invoke the voice of the blood of Jesus to speak life over us, to speak healing, to speak wholeness, to speak victory over us in the name of Jesus. All right, so let's just let's pray in the spirit a bit. Let's pray in the spirit a bit and then take this up. I want to just go back a bit. Let me see. Yeah, so sorry about this one. Okay, thank you, Jesus. Okay. All right. Kurabashia Karaba. Pastor Ding, over to you, sir. Kurabashandara Kariandara Makarababa. Rigadada Bariandara Bashara Bariandara Bakor Koriandara Bakashoro Riandara Ramasoko Riandara Bashara Bariandara Bakushorobo Ribaba Bariandara Bashorobo Riandara Bakarabariandara. Father, we just bless BM City Central. We pray a blessing over your church, Lord. In Kota Samarahan. I just ask for your hand over Pastor Ding. Sister Leslie, I ask for your hand over their family. I ask for your hand over Brother Sanjay. I pray for your hand over the leaders of the church. I pray for your hand over every single member of the church. I pray for those that are connected with us tonight, Lord, in this prayer altar. I pray for Alexander. I pray for Frankie. I pray for Savon. I pray for Meg. I pray for Puji. I pray for Monica. I pray, Lord, for every single person that is connected with us online today, and even those, Lord, our families, Father, as well as those who will be connecting with us or who will be coming, Lord, into this recording, Father, or those that are attached to BM City Central for good, Father. That God, I decree your blessing over them. Father, any assignment of darkness against their church, we nullify it in the name of Jesus. Father, if any word, any covenant has been made, Lord, on their behalf with dark powers, today we just cancel it by the blood of Jesus. Father, we just speak life over them. Father, if anything has been spoken over them, Father, from even before their inception until now, if they have been given, Lord, consent or agreement, knowingly or unknowingly, to anything that is not of you, Father, we cancel it in the name of Jesus. We cancel it in the name of Jesus. Father, we bless BM City Central in the name of Jesus, that this church will be a lighthouse of your power, a lighthouse of your love, a lighthouse of your presence and your goodness in the city that you have planted them. It will be indeed that light, Father, the light, Father, in that city. The light of the city, Father, and you will work in their lives, Father. I pray for Pastor Ding. I pray for Sister Leslie again, Father, and their family. Lord, I just pray for Ben and Milka, Lord, that you seal them with the blood of Jesus. Seal their spirit, souls, and bodies with the blood of Jesus. You seal their redemptive and prophetic destinies with the blood of Jesus. You seal their church with the blood of Jesus. You seal their redemptive and prophetic destinies with the blood of Jesus. That every day of their lives, Father, they will release Jesus. Everywhere they go, their thoughts, their speech, their actions will release your goodness, will release your goodness in Jesus' name. In Jesus' name. They will be conduits and connectors and catalysts
of your breakthrough. Kuraba shokorobo koraba karabaraba. Rasaloboriandaraba shikariandaraba. Rosobroko sholoboriandaraba. Rabako shokotoroboriandaraba. Establish your word over their lives, Lord, in Jesus' name. Establish your word over them in Jesus' name. Pastor Ding, the word that I get for the church is this: Isaiah 54 and verse 10. Isaiah 54 and verse 10. That the covenant God has with you, He will bring to pass. God's covenant with you, with your church, He will bring to pass, and you will see His goodness, and He's moving you as an individual, as a family, and even as a church to come into, God is going to bring you into this place of prominence where you will speak life into this city and the nation. Your impact will not just be to a few, but to many, and your impact will be to the nation, to your state and the nation. This is God's word for you. Father, establish your word over them and the people that He's going to bring alongside you, those that are walking with you. This is their destiny in this season, to be conduits of God's presence, to be connected to Jesus and to release His presence. Father, if there be anyone, Lord, in this prayer altar today who's not feeling well, anyone who's faced with any challenge, Father, emotional, physical, relational, Father, financial, God, I pray for your shalom to come over them in Jesus' name. I pray, God, that you will just meet their needs, meet them at the point of their needs right now in the name of Jesus. Father, command deliverance, command salvation, command victory over their lives in the name of Jesus. 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 What God spoke was this, that what He's going to do in this nation will be so awesome that we don't have a category for it. But I believe this, that on that basis, what God is going to do in your life, even before this year is going to finish, from today, 22nd November 22, 221122, till the end of this year, what He's going to do in your life is going to be so awesome. What He's going to be doing in your family is going to be so awesome that you have no category for it. You have no category for it. It'll be like Ephesians 3:20. Ephesians 3 ayat 20. What God is going to do is above and beyond what you can think or imagine. Father, I just bless them in Jesus' name. Amen. What do you, Pastor Ding? Haleluya. Terima kasih untuk firman Tuhan dan juga doa yang kita bersama-sama. Thank you, Pastor Ramesh. Terima kasih, dan kita akan catatlah perkataan firman Tuhan yang telah diucapkan. Oke. Jadi saudara-saudari, sebagai nasihat saya kepada kita, mari kita terus berdoa. Malam ini berdoa, sebelum kita tidur berdoa, bangun pagi berdoa untuk negara kita. Oke. Kita khususkan dalam beberapa hari ini untuk pembentukan kerajaan yang baru. Jadi ini sangat penting, sangat-sangat penting. Jadi kalau kita tidak berdoa, kita menginginkan sebuah kerajaan, tapi kita tidak terlibat di dalamnya. Jadi kita harus terlibat. Jika kerajaan yang dibangun nanti adalah sebuah kerajaan yang makmur, berkenan di hadapan Tuhan, maka kita sudah terlibat dalam pembentukan negara itu. Itu nomor satu, kita perlu berdoa. Nomor dua, kita juga berdoa untuk Persidangan Agung BEM. Persidangan Agung BEM yang ke-11, tidak saya, ke-11 pada minggu depan, 28 hingga 1 Desember. Jadi pada masa itu nanti ada pemilihan majelis eksekutif di pusat. Jadi ini pun sangat penting. Kita akan memilih presiden, timbalan presiden, setiausaha, timbalan setiausaha, bendahari dan majelis umum. Jadi ini pun sangat-sangat penting. Kita perlu bawa dalam doa, karena ini juga mereka juga akan membawa halat tuju negara gereja BM ke hadapan. Jadi seperti dalam masa yang sama, kerajaan kita dan juga minggu depan itu denominasi BM. Jadi kita sangat-sangat perlukan doa kita sama-sama. Dimanapun Anda mendengar hari ini, menonton, bawalah perkara ini dalam doa.
Puji Tuhan, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Brother Pastor Ramesh yang terus-menerus berdoa untuk gereja kita. Jadi kita sangat-sangat diberkati oleh karena doa. Ada orang-orang yang jauh sana tetap terus berdoa untuk kita. Ya, kita wujud bukan begitu saja, tapi ada orang yang mendoakan kita. Puji Tuhan, terima kasih untuk kerjasama dengan di SIB Sungai Buloh. Dan terima kasih juga kepada kita yang hadir. Mari kita tunduk kepala kita doa. Haleluya. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Kami bersyukur malam ini dapat berdoa beberapa perkara. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi ke atas negara kami, ke atas negeri kami, ke atas kerjaan ini. Tuhan, terima kasih. Ketika kami berdoa, Tuhan, kami mampu melakukan satu perkara yang besar dalam hidup kami, dalam dunia kami, dalam negara kami. Tuhan, Engkau pakai doa-doa umat-Mu. Ketika mereka berlutut berdoa untuk sebuah negara yang makmur, untuk sebuah barisan kepimpinan yang baik, yang takut akan Tuhan. Tuhan, ketika mereka berdoa akan wujudlah apa yang ada di hati mereka. Terima kasih Bapak, kami berdoa menyerahkan pemilihan Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Tuhan, Engkau akan menentukan orang yang tepat. Engkau memilihkan orang yang tepat. Karena kami percaya Tuhan, tangan Tuhan yang berdaulat, tangan Tuhan yang berkuasa, mampu memilih, mengangkat, dan menurunkan orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu. Tuhan, kami rindu Tuhan, agar setiap kami akan terus berdoa, khususnya untuk persidangan agung BEM yang ke-11 pada minggu depan. Tuhan, terima kasih. Kami berdoa menyerahkan masyarakat akan berlangsung, kami serahkan juga pemilihan majelis eksekutif dan majelis umum. Tuhan, Engkau buka jalan, Engkau kirim pemimpin-pemimpin yang mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Jika ada isu-isu yang melibatkan hal-hal politik, kami tolak dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan yang bekerja, yang menyertai acara pemilihan yang akan dijalankan. Terima kasih untuk hari ini. Kami terus berdoa negara kami, kami terus berdoa gereja Tuhan yang ada di SIB Sungai Buloh. Tuhan berkati Pastor Ramesh dan tim pastoralnya Tuhan. Agar gereja ini Tuhan akan terus memberkati, terus melayani dimanapun mereka berada. Ketika mereka berdoa, mereka akan melihat breakthrough terjadi, pemulihan terjadi. Haleluya. Berkati juga istrinya Tuhan, istri dan anak mereka jauh. Berkati masa depan, berkati juga kepimpinan. Sebelum kami pulang ke tempat ini, Tuhan, kiranya Tuhan memberikan damai-Mu atas hidup kami. Memberikan penyertaan Tuhan Yesus bersama dengan kami. Dan Roh Kudus memberi kami sukacita. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Tuhan memberkati kita. Terima kasih karena hadir malam ini. Haleluya. Ya.